Baiklah, di sini dapat kita lihat pada soal pertama yaitu menentukan kebutuhan air tanaman potensial atau ITO dari data stasiun Kenton pada tahun 2020. Nah, dapat dilihat di sini terdapat data pada bulan Januari. Di sini sudah kita ketahui nilai TN, TX, nilai TN dan TX. Kemudian kita menggunakan nilai Tmin dan Tmax. Nah, karena TAVG sudah diketahui, jadi kita tidak perlu mencarinya kembali. Nah, untuk mencari nilai P, kita diketahui lintangnya itu yaitu minus 2,9, maka yang kita ambil adalah 0,27 dari tabel berikut ini. Nah, langsung saja kita masukkan rumus TO, yaitu sama dengan nilai P. Jangan lupa kita tambahkan string supaya nilainya tidak berubah. Kemudian dikali, buka kurung, 0,46, dapat dilihat seperti rumus di bawah sini. 0,46 dikali nilai TAVG, tutup kurung, ditambah 8, tutup kurung. Nah, maka yang seterusnya dapat tinggal kita tarik saja. Nah, begitu juga pada bulan berikutnya menggunakan rumus yang sama dengan nilai P. Jangan lupa diberi string, kemudian dikali, buka kurung, 0,46 dikali nilai TAVG, tutup kurung, ditambah 8, tutup kurung, enter. Lalu bisa kita tarik lagi seperti tadi. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan Desember menggunakan rumus yang sama. Jadi di sini sudah saya cari semua pada bulan-bulan berikutnya sampai di bulan Desember. Ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu pada soal kedua, menentukan KC dan ATC untuk tanaman padi dan jagung dengan menggunakan asumsi pola tanam 2020 adalah padi, jagung, padi. Waktu yang membutuhkan lahan pada minggu pertama bulan Januari dengan pola tanam seperti berikut ini. Yang pertama, menentukan nilai KC pada tanaman padi dan jagung. Yang kedua, menentukan kebutuhan air atau UTC sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanam. Dan yang ketiga itu membuat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun. Nah, langsung saja kita ke tabel Excel, yaitu pada PT tanaman padi 1. Yang pertama itu kebutuhan air tanaman padi. Dapat kita lihat nilai ETO dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dapat dilihat seperti ini. Nah, pertama-tama langkah 1 yaitu kita tulis total periode pertumbuhan padi yaitu 130. Tahap awal yaitu 30. Tahap pengembangan tanaman 40. Tahap pertengahan 35. Dan tahap akhir musim 30. Nah, selanjutnya yaitu tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Tanggal tanamnya yaitu 1 Januari. Tahap awal 1 Januari sampai 30 Januari.
tahap pengembangan 1 Februari sampai 10 Maret. 10 Maret. Tahap pertengahan musim 11 Maret sampai 15 April. Dan tahap akhir musim 16 April sampai 15 Mei. Dan yang terakhir, hari terakhir panen yaitu 15 Mei. Nah, langkah ketiga yaitu perkirakan faktor KC masing-masing tiap 4 tahap pertumbuhan. Nah, nilai-nilai KC di sini sudah terdapat pada tabel, yaitu seperti yang kita lihat 0,22, 0,47, 0,47, dan 0,26. Baiklah, selanjutnya Pak, untuk mencari nilai KC pada tiap bulannya, yaitu pada bulan Januari nilai KC-nya berada pada di tahap pengembangan, yaitu 30 sama dengan 30 dibagi 30 dikali 0,22 karena berada di tahap pengembangan. Begitu pula pada bulan Februari sama dengan 30 bagi 30 kali, nah sedangkan Februari berada di tahap perkembangan tanaman, yaitu 0,47. Nah, pada bulan Maret 10 hari yaitu sama dengan 0,47. Dan yang sisa 20 harinya terdapat pada pertengahan musim yaitu 0,47 juga. Nah, pada bulan Maret, KC bulan Maret di sini Maret sama dengan 0,47 pada 20 hari juga sama dengan 0,47. Kemudian pada bulan Maret kita gabungkan kedua 10 hari dan 20 hari tadi menggunakan rumus sama dengan 10 dibagi 30 dikali 0,47 kali 0,47 ini, kemudian ditambah 20 dibagi 30 dikali 0,47 ini. Kemudian pada bulan April terdapat 15 hari pada pertengahan musim. Maka kita tulis sama dengan 0,47. Dan 15 hari berikutnya terdapat pada akhir musim, yaitu 0,26. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus 15 dibagi 30 dikali 0,47 ditambah 15 dibagi 30 dikali 0,26. Enter. Sedangkan pada KC bulan Mei yaitu 0,26 dan 0,26. Selanjutnya pada langkah 4 yaitu menghitung tiap bulan kebutuhan air menggunakan rumus T tanaman sama dengan T0 dikali KC. Nah, T tanaman
T0 tadi ini kita kalikan dengan nilai KC pada tiap bulannya. Itu Januari kita kalikan ini. Seperti juga berikutnya, T0 Februari kita kalikan dengan nilai KC pada bulan Februari. Maka seperti ini hasilnya. Nah, sedangkan pada langkah kelima, hitung kebutuhan air tanaman dan musiman. Nah, di sini nilai ET tadi dikalikan dengan 30 dengan catatan setiap bulannya itu diasumsikan memiliki 30 hari. Nah, nilai 30 dikali dengan nilai ET pada setiap bulannya. Begitu juga yang lainnya. Baiklah, berikutnya pada tanaman jagung sama seperti tadi, nilainya kita masukkan pada jagung yaitu total periode pertumbuhan 90, tahap awal 20, pengembangan 25, pertahanan 25, dan tahap akhir 20. Kita tuliskan pada tanaman tanggal tanam 15 Mei. Selanjutnya seperti yang tadi juga. Dan KC yang terdapat pada tabel kita masukkan. Nah, selanjutnya seperti yang pada tanaman padi sebelumnya juga, pada bulan Mei 15 hari pertama yaitu berada pada tahap awal yaitu 0,40. Kita ambil langsung 0,40. Pada bulan Juni 5 harinya juga terdapat pada tahap awal 0,40 dan 25 harinya terdapat pada tahap perkembangan. Maka kita masukkan 0,80. Untuk mencari nilai KC-nya kita jumlahkan 5 dibagi 30 dikali 0,40 ditambah 25 dibagi 30 dikali 0,80, maka hasilnya 0,73. Seperti itu juga pada bulan Januari, 1 harinya terdapat pada perkembangan tanaman, yaitu 0,80, 24 harinya terdapat pada pertengahan musim, dan 5 harinya terdapat pada tahap akhir. Seperti tadi juga, nilai KC menggunakan rumus yang tadi menghasilkan 1,11. Pada bulan Agustus, terdapat pada tahap akhir, maka nilainya 1,00. Pada langkah keempat, T0 dikali KC. T0 yang tadi di sini pada tiap bulan dikalikan dengan KC tiap bulan yang kita cari tadi menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian pada langkah 5 menghitung kebutuhan air tanam juga sama, yaitu 30 dikali dengan nilai ET tanaman, menghasilkan seperti ini. Pada selanjutnya juga pada tanaman padi yang kedua, sama juga seperti tadi, kita masukkan saja nilainya, tanggal tanamnya dimasukkan pada mulai pada 16 Agustus dan berakhir 30 Desember. Nilai KC-nya juga kita masukkan dari tabel. Kemudian kita cari nilai KC-nya pada tiap bulan. Pada bulan Agustus berada pada 15 harinya berada pada tahap awal, kita masukkan nilainya 0,22. Pada bulan September juga 15 harinya terdapat pada tahap awal dan 15 hari selanjutnya pada tahap pertengahan musim, kita masukkan juga, kita cari nilai KC menggunakan rumus seperti tadi. Begitu juga seterusnya. Nah, pada tahap langkah keempat juga sama, nilai ET 0 dikali KC, ET 0 di sini dikalikan dengan nilai KC yang sudah kita cari di sini, maka menghasilkan nilai seperti ini. Pada langkah kelima juga nilai ET tanaman dikalikan 30 dikalikan dengan nilai tanaman ET yang sebelumnya kita cari ini, maka hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu pada grafik dapat kita lihat hasil grafik dari padi, jagung, dan juga padi seperti yang terlihat di bawah ini.
Yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, menentukan curah hujan efektif dari data Stasiun Kenten tahun 2020 atau curah hujan 10 harian. Di sini sudah dapat kita lihat pada tabel curah hujan harian Stasiun Kenten pada tahun 2020. Terdapat data-data seperti ini. Di sini kita mencari jumlah hari hujan 1 sampai 20, 11 sampai 20, dan 21 sampai 30. Cara mencarinya yaitu menggunakan rumus sum. Lalu kita blok karena di sini 1 sampai 10, kita blok pada bulan Januari 1 sampai 10. Enter. Dapat kita lihat hasilnya 19,1. Tinggal kita geserkan ke kanan. Nah, seperti ini. Begitu juga seterusnya pada 11 sampai 20 menggunakan rumus sum. Kita blok pada tanggal 11 sampai 20. Kemudian lalu kita tarik lagi ke kanan. Begitu juga pada jumlah hari hujan tanggal 21 sampai 31 sama dengan sum, kita blok, kemudian enter, lalu kita tarik. Nah, menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya pada curah hujan efektif, data periode curah hujan 10 efektif ini kita dapatkan dari hasil yang sebelumnya ini. Nah, pertama kita akan mencari nilai P. Nah, di sini terdapat pada tabel 6 ini berguna untuk kita mencari pada nilai P dan PE di sini. Nah, pada mencari nilai P, caranya yaitu menggunakan data dari curah hujan efektif harian 10 sebagai contoh di sini yaitu 19,1. Maka dapat kita cari nilai antara 19,1 yaitu 20 dan 30. Yaitu 10 dan 20. Maka yaitu kita jumlahkan yaitu 1 ditambah 2 dibagi 2 itu hasilkan 1. Seperti itu juga pada 77,8 yaitu pada 70 dan 80. Maka kita jumlahkan 32 ditambah 39 dibagi 2. Maka hasilnya yaitu 35,5. Seperti ini juga 166,5. Itu antara 160 170. Maka 103 ditambah 111 dibagi 2 hasilnya yaitu 107. Seperti itu juga yang lainnya. Selanjutnya pada mencari nilai PE yaitu jika nilai P-nya lebih dari 75 maka menggunakan rumus 0,8 dikali P dikurang 25. Sebaliknya jika nilainya kurang dari 75 menggunakan rumus 0,6 dikali P dikurang 10. Seperti contoh di sini nilai P-nya yaitu 107. Maka nilai P-nya ini lebih dari 75. Maka menggunakan rumus 0,8 dikali nilai P dikurang
25. Hasilnya yaitu 60,6. Begitu juga yang seterusnya. Baiklah, yaitu soal terakhir, menentukan kebutuhan air irigasi. Nah, yang pertama kita akan menentukan kebutuhan air irigasi pada tanaman padi. Dapat kita lihat di sini nilai-nilai yang sebelumnya kita cari, kita masukkan di sini seperti nilai Kc, nilai ET tanaman, nilai P, dan nilai PE. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai len hari. Nah, nilai len hari ini yaitu menggunakan rumus sama dengan nilai ET tanaman ini kita kurang nilai PE. Seperti itu juga yang lainnya, yaitu sama dengan tanaman ini dikurang nilai PE. Ini juga sama dengan tanaman dikurang nilai PE. Begitu juga selanjutnya kurang sama dengan tanaman dikurang nilai PE. Yang kedua juga seperti itu, sama dengan nilai tanaman dikurang nilai 2 PE, juga sama dengan tanaman PE maaf ini salah, itu sama dengan kurang nilai PE. Ini juga sama dengan kurang PE. Itu juga selanjutnya sama dengan PE dikurang nilai PE. Itu juga yang ketiga, nilai ET dikurang nilai PE, ET dikurang PE, kurang PE, nilai ET dikurang PE, nilai ET dikurang PE. Nah, yang selanjutnya yaitu len bulanan. Len bulanan ini kita menggunakan data dari nilai len hari. Yang pertama ini sama dengan len hari pada yang ini kita bagi dengan 30. Nah, begitu juga seterusnya. Di sini ini dibagi 30, selanjutnya juga bagi 30, dibagi 30, kemudian ini dibagi 30. Begitu juga yang lainnya, bagi 30. Salah, maaf, ini dibagi 30, ini dibagi 30, ini dibagi 30, ini dibagi 30. Begitu juga yang ketiga dibagi 30,
juga dibagi 30, nah ini sama dengan dibagi 30, ini juga dibagi 30, dan yang terakhir sama dengan ini dibagi 30. Nah, maka dapat kita lihat inilah hasilnya. Pada tabel kebutuhan air irigasi jagung juga seperti tadi, nilai PE ini kita dapatkan dari hasil tanaman dikurang nilai P. Begitu juga yang lainnya, nilai LEN juga kita dapatkan, mohon maaf, tadi nilai LEN ini kita dapatkan dari ini dikurang nilai PE. Begitu juga yang lainnya. Selanjutnya juga nilai LEN ini kita dapatkan dari nilai LEN hari dibagi 30. Dapatkan hasil seperti ini. Begitu juga pada tabel irigasi padi 2. Nilai LEN hari kita dapatkan dari ET tanaman dikurang PE, dan juga nilai LEN bulanan kita dapatkan dari LEN hari dibagi 30. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.